Bab 311. Ding. Misi, hancurkan penjara dunia bawah. Terima, tolak. Yi Tianyun sedikit terkejut, karena dia mendapatkan misi sampingan lain saat mencoba menyelesaikan misi utama. Dia segera menerima misi tersebut, karena dia tahu bahwa misi itu akan memberinya sejumlah besar poin pengalaman. Ding. Berhasil menerima misi, hancurkan penjara dunia bawah. Hadiah penyelesaian misi, 50 juta XP, 100.000 CP, 10.000 SP, 200 PP, 100 command points. Tidak ada hadiah berupa barang, tetapi Yi Tianyun tetap merasa puas setelah melihat jumlah XP dan poin lainnya. Yi Tianyun bergumam sambil menyeringai, bahkan sistem pun menginginkan aku untuk menghancurkan penjara itu. Akhirnya, Ye Qingxuan menunjuk gerbang area berikutnya. Di depan kita adalah zona terlarang roh. Itu adalah tempat di mana bangsa ras roh seharusnya ditawan. Tempat itu memiliki peredam energi spiritual paling banyak di antara semua area penjara. Yi Tianyun mengangguk dan bertanya, apakah kita juga akan terpengaruh jika masuk? Ye Qingxuan berkata, hanya mereka yang berada di dalam sangkar dan mereka yang mengenakan belenggu spiritual yang terpengaruh. Seharusnya tidak ada pengaruh bagi mereka yang berada di luar sangkar. Yi Tianyun mengangguk sekali lagi, aku siap. Kemudian, keduanya dengan hati-hati memasuki area selanjutnya dari zona terlarang roh. Di dalam, Yi Tianyun tidak merasakan perbedaan apapun dibandingkan area-area sebelumnya yang pernah mereka kunjungi. Tetapi dia dapat melihat bahwa sangkar itu memiliki beberapa rune ilahi, yang terus-menerus menyerap energi spiritual dari apapun yang ada di dalam sangkar. Metode itu sangat mematikan bagi ras roh, karena ras roh menganggap energi spiritual sebagai penunjang kehidupan mereka. Tanpa energi spiritual, dapat dikatakan bahwa ras roh tidak memiliki apapun untuk dimakan atau diminum. Yi Tianyun melihat beberapa anggota ras roh yang ditahan di dalam sangkar dengan wajah pucat pasi karena kekurangan gizi. Dia bisa melihat bahwa mereka tidak disiksa, tetapi tanpa energi spiritual, pada dasarnya sama saja. Seorang wanita dari ras roh melihat para penjaga masuk dan segera memohon, "Saya mohon agar kalian menyisakan sedikit makanan untuk anak saya. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, karena tingkat kultivasi mereka terlalu rendah." "Haha, kamu mau makan?" Para penjaga tertawa dan melambaikan botol air di depan kandang lalu meminum semua air di dalam botol dengan cepat, membuat orang-orang ras roh di dalam kandang menjadi putus asa. Para penjaga berkata, "Jika kalian ingin makan, bergabunglah dengan Kekaisaran Dunia Bawah dan bekerjalah untuk tujuan kami." Seorang pria dari ras roh yang juga dipenjara sambil menggendong anak-anaknya berkata, "Jangan memohon kepada mereka. Aku percaya Santa akan menyelamatkan kita cepat atau lambat." "Anakku." Mereka meneteskan air mata dalam diam, mereka enggan tunduk pada Kekaisaran Dunia Bawah. Tetapi jika tidak, anak-anak mereka akan mati. Bahkan jika Santa datang, itu akan sia-sia jika anak-anak mereka mati. Ketika para penjaga melihat sikap mereka, dia bangkit dan menggedor-gedor kandang itu. "Kau ternyata masih punya nyali." Lalu dia melemparkan makanan di tangannya ke lantai, amarah terpancar jelas di wajahnya. "Sudaren, tenanglah, mereka akan menyerah pada akhirnya." Penjaga di sebelahnya menghentikannya sebelum keadaan menjadi di luar kendali. "Aku harap begitu. Kalau tidak, aku akan memaksa mereka menelan pil beracun itu. Sayang sekali aku tidak punya kuncinya. Kalau punya, aku pasti sudah menyuruh mereka bertarung sampai mati untuk mendapatkan kunci itu." Penjaga lainnya, Su Chang, merasa sangat kecewa karena mereka datang ke penjara itu setiap hari untuk menekan para tahanan, tetapi mereka tidak bisa menyiksa mereka karena tidak memiliki kuncinya. Sudaren mengancam mereka, "Aku pasti akan melaporkan pembangkangan yang ditunjukkan oleh orang-orang ras roh dan akan memastikan bahwa Jenderal Long mengizinkan kita untuk menyiksa orang-orang di sini lebih banyak lagi." Namun yang tidak mereka ketahui adalah, saat mereka berbalik, sebuah belati merah tua langsung menusuk dada mereka. "Anda." Sebelum mereka sempat menyelesaikan kalimat mereka, mereka sudah meninggal, tanpa mengetahui siapa yang membunuh mereka. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Orang-orang di dalam kandang mulai bersorak gembira. "Santa." Akhirnya, Santa mereka telah datang untuk menyelamatkan mereka. Bab 312. Orang-orang dari ras roh yang dipenjara mulai meneriakkan kata Santa ketika mereka melihat Ye Qingxuan akhirnya datang untuk menyelamatkan mereka. Itu Santa wanita, dia akan menyelamatkan kita." "Benarkah Santa itu? Ada juga ras manusia? Siapakah dia?"
Bagus, Santa akhirnya datang untuk menyelamatkan kita. Mereka menatap Ye Qingxuan dengan mata penuh harapan, karena akhirnya mereka akan dibebaskan dari neraka yang harus mereka lalui di penjara ini. Ye Qingxuan membisikkan, "Jangan bicara, jangan sampai kau menarik perhatian penjaga." Para tahanan mengangguk dan tiba-tiba menjadi diam, karena mereka juga tidak ingin menimbulkan masalah bagi penyelamat mereka. "Saya harap kuncinya asli." Ye Qingxuan mengangguk kepada Yi Tianyun sebagai isyarat untuk membuka kandang para tahanan. Yi Tianyun segera melakukannya, sementara Ye Qingxuan berdoa kepada para dewa agar kunci yang dimiliki Yi Tianyun dapat membuka sangkar itu. Jika kunci itu tidak dapat membuka sangkar, semua kerja keras mereka hingga saat itu akan sia-sia. Namun, seperti yang telah diprediksi Yi Tianyun, kunci itu berhasil membuka sangkar dengan mudah. Besar. Aku sudah bilang semuanya baik-baik saja. Ye Qingxuan di sampingnya berseri-seri karena gembira. Dia senang karena mereka akhirnya bisa membuka pintu dan menyelamatkan manusia roh yang dipenjara di sini. Namun dia tahu itu baru permulaan. Dia masih harus memastikan bahwa semua orang itu tiba dengan selamat di suaka ras roh. Yi Tianyun dengan cepat memberi isyarat kepada orang-orang di dalam sangkar untuk keluar karena sangkar sudah terbuka lebar. Minumlah pil-pil ini, pastikan semua orang memulihkan energinya. Yi Tianyun memberikan banyak pil obat. Terima kasih. Narapidana itu berterima kasih kepada Yi Tianyun dengan penuh syukur karena akhirnya mereka dapat menyelamatkan anak-anak mereka dari kekurangan gizi akibat terkurasnya energi spiritual mereka. Setelah melakukan semua itu, tingkat keberuntungan ras roh Yi Tianyun meningkat hingga lebih dari 100. Ye Qingxuan berbisik, memberikan pilmu kepada tahanan itu adalah langkah yang bagus. Dengan begitu, mereka akan mendukungmu jika dia benar-benar ingin menjadi Raja Roh. Yi Tianyun mengangkat bahunya dengan pasrah, dia sebenarnya memberikan pil obat itu karena rasa kemanusiaannya, bukan untuk mendapatkan dukungan dari para tahanan malang itu. Yi Tianyun segera membantu tahanan ras roh untuk membuka belenggu mereka, karena hal itu juga menguras energi spiritual mereka, sama seperti sangkar. "Di mana leluhur tua?" tanya Ye Qingxuan. Salah seorang anggota ras roh memberitahunya. "Leluhur tua telah dibawa ke daerah berikutnya. Kami tidak tahu keadaan leluhur tua, karena kami tidak dapat mendengar apa yang terjadi di sana, dan para penjaga tidak pernah menyebutkan apapun tentang situasi di sana." Ye Qingxuan mengangguk. "Tunggu di sini dan pulihkan energimu. Aku akan pergi bersamanya untuk menyelamatkan leluhur tua." Mereka semua mengangguk dan segera mencoba bermeditasi untuk memastikan bahwa pil obat itu tidak terbuang sia-sia. Yi Tianyun dan Ye Qingxuan segera bergegas ke area berikutnya, dan setelah melewati beberapa tikungan, mereka mendengar jeritan kesakitan. Mereka segera bergegas untuk memeriksa sumber suara tersebut dan melihat bahwa leluhur tua sedang disiksa oleh salah satu pengkhianat ras roh. Pengkhianat itu belum menyadari kehadiran Ye Qingxuan dan Yi Tianyun, dan dia berkata, "Kau benar-benar keras kepala. Kau tidak kehilangan kesadaran bahkan setelah diracuni dan disiksa seperti itu, pantas disebut leluhur tua ras roh." Sayang sekali dia belum bisa membunuh leluhur tua itu karena Jenderal Long telah melarangnya. "Feng Wuyun, kau sudah mati bagiku. Aku tak bisa memaafkan apapun yang telah kau lakukan pada ras roh. Aku tak akan membiarkan diriku kehilangan kesadaran, karena aku tak akan membiarkanmu menggunakan teknik pencarian jiwa padaku. Aku tak akan membiarkan kekaisaran dunia bawah memiliki ingatanku," kata leluhur tua dengan penuh percaya diri. Yi Tianyun dapat melihat bahwa leluhur tua itu adalah kultivator tahap roh Foud. Dia menyimpulkan bahwa leluhur tua itu mungkin pernah menjadi kultivator tahap Raja Roh di masa jayanya, tetapi tampaknya usia tua telah menggerogotinya. Feng Wuyun, si pengkhianat, tertawa sambil berkata, "Aku tidak percaya kau bisa bertahan lebih lama lagi." Feng Wuyun dengan cepat mengambil sebotol racun dan bersiap untuk memaksa racun itu masuk ke mulut leluhur tua ras roh. "Feng Wuyun, kamu berani." Saat itu, Ye Qingxuan dengan cepat melangkah maju dan dengan dingin mengaktifkan auranya untuk memastikan Feng Wuyun mengetahui kehadirannya saat dia berjalan menuju kandang. Ia menyadari bahwa Feng Wuyun dan leluhur tua terkunci di dalam, ia segera memberi isyarat kepada Yi Tianyun untuk mendekat dan membuka sangkar, karena ia akan memastikan bahwa Feng Wuyun tidak dapat menyiksa leluhur tua lebih jauh lagi. Bab 313. Feng Wuyun terkejut melihat Ye Qingxuan datang ke penjara tanpa diborgol. Reaksi pertamanya adalah bersembunyi di balik sesuatu yang bisa melindunginya,
Tetapi ketika dia menyadari bahwa dia berada di dalam sangkar yang harus dibuka dengan kunci khusus, dia menyeringai pada Ye Qingxuan dan mengejeknya. "Santa, pergi dari sini sebelum Jenderal Feng datang. Kau tidak bisa membuka sangkar tanpa kuncinya." Tetua tua berteriak pada Ye Qingxuan. Feng Wuyun membungkamnya sambil berkata, "Sudah terlambat untuk pergi." Dia mengambil liontin giok itu dan berkata, "Aku bisa menghancurkan liontin ini untuk memastikan semua orang di penjara dunia bawah tahu ada penyusup." Feng Wuyun menambahkan, "Lihat saja bagaimana aku menyiapkan racun yang akan kupaksa diminum oleh leluhur tua." Ye Qingxuan berteriak, "Hentikan, pengkhianat!" Namun, tampaknya hal itu justru memberikan efek sebaliknya. Feng Wuyun berkata, "Masuklah jika kau ingin menghentikanku." Namun, bahkan jika dia bisa masuk, yang perlu dia lakukan hanyalah menghancurkan liontin giok untuk memberi sinyal kepada Jenderal Long bahwa ada masalah di dalam penjara dunia bawah. Hahaha. Feng Wuyun kemudian tertawa karena mengira Ye Qingxuan sangat ingin menyelamatkan leluhur tua. "Siapa bilang aku tidak boleh masuk?" Tiba-tiba, lengan Feng Wuyun yang memegang liontin giok terputus, dan dia ditendang ke samping oleh Yi Tianyun karena Feng Wuyun terlalu fokus pada Ye Qingxuan. Dia tidak menyadari bahwa Yi Tianyun sudah berada di dalam sangkar. "Kamu!" Feng Wuyun terkejut sekali lagi, melihat bahwa pembantu yang dibawa Ye Qingxuan berada di dalam sangkar. "Bagaimana bisa kamu masuk ke dalam?" Ye Qingxuan dan leluhur tua sendiri sedikit terkejut. Mereka sama sekali tidak melihat Yi Tianyun memasuki kandang. Ye Qingxuan awalnya mengira Yi Tianyun menggunakan kemampuan teleportasinya, tetapi dia tahu bahwa tidak mungkin sangkar itu mengizinkan siapapun untuk berteleportasi ke dalamnya. Namun, meskipun meragukannya, dia tahu bahwa Yi Tianyun telah melakukannya. Dia sudah mengurus Feng Wuyun. "Saya hanya masuk sambil membawa ini." Feng Wuyun terkejut melihat Yi Tianyun benar-benar mendapatkan kunci itu. Dia tahu bahwa satu-satunya orang yang berhak memegang kunci tahanan ras roh adalah Jenderal Long dan Kaisar, jadi bagaimana mungkin Yi Tianyun memilikinya? Mustahil untuk membunuh Kaisar dunia bawah, jadi dia menduga Jenderal Long telah terbunuh. Feng Wuyun kemudian melompat dengan sekuat tenaga dan mulai berlari menuju pintu keluar, tetapi Yi Tianyun jauh lebih cepat darinya. Yi Tianyun dengan cepat menariknya kembali dan menendang dada Feng Wuyun sekali lagi. Tingkat kultivasi Feng Wuyun tidak terlalu rendah. Dia berada di tahap transformasi inti tingkat 5. Namun di hadapan kekuatan Yi Tianyun yang luar biasa, dia tidak bisa berbuat apa-apa. "Kau mau pergi kemana sekarang? Apakah kau masih akan memaksa leluhur tua untuk meminum racun ini?" kata Yi Tianyun dengan sinis sambil memaksa Feng Wuyun meminum racun tersebut. "Aargh!" Feng Wuyun menjerit saat rasa sakit akibat racun mulai terasa. Dia menggeliat di lantai dan terus membenturkan kepalanya ke lantai, karena dia tidak tahan dengan rasa sakit akibat racun itu. Melihat pemandangan di hadapannya, Yi Tianyun menaruh hormat pada leluhur tua dari ras roh. Jelas sekali bahwa dia memiliki tekad yang kuat untuk bisa berbicara meskipun menahan rasa sakit akibat racun. Yi Tianyun berkata kepada Ye Qingxuan, "Aku sudah selesai. Kau bisa melakukan apa saja padanya." Ye Qingxuan bereaksi dengan mengeluarkan cambuk peraknya dan dengan cepat mencambuk Feng Wuyun dengannya. Dengan setiap cambukan, tubuh Feng Wuyun mulai membeku dan akhirnya mengikat tubuhnya. Dia tidak membunuh Feng Wuyun, membuat Yi Tianyun bingung tentang apa yang ingin dia lakukan, tetapi membiarkannya saja, karena itu bukan lagi masalahnya. Ye Qingxuan dengan cepat membantu Yi Tianyun melepaskan semua belenggu yang mengikat leluhur tua. Dia memperhatikan bahwa aura leluhur tua telah sangat melemah karena telah disiksa dalam waktu yang lama. Bab 314. Leluhur tua, bagaimana perasaanmu? Ye Qingxuan segera bertanya. Leluhur tua itu berkata, "Aku baik-baik saja. Kalian harus pergi sebelum masalah besar datang. Jika dia berlama-lama di sana, itu akan menjadi masalah. Sebaiknya kau tinggalkan aku karena aku sudah tidak berguna lagi. Aku akan segera mati. Tidak ada yang bisa membantuku." Tetapi, Ye Qingxuan mengetahui penderitaan leluhur tua. Dia tahu bahwa racun itu pasti telah memberikan dampak yang sangat buruk pada tubuh leluhur tua. "Aku akan menjagamu dan menemukan seorang alkemis hebat untuk membuat penawarnya." Namun sekali lagi, leluhur tua menggelengkan kepalanya. Racun itu adalah ciri khas kekaisaran dunia bawah. Tidak ada cara untuk membuat penawarnya, karena alkemis manapun di luar kekaisaran dunia bawah tidak akan tahu cara membuatnya. Ini. Ye Qingxuan berdiri dan berjalan ke arah Feng Wuyun.
Dia dengan cepat mengguncang Feng Wuyun yang sekarat. Berikan aku penawarnya. Feng Wuyun tidak mengatakan apapun selain menyeringai melihat keputusasaan Ye Qingxuan. Ye Qingxuan kemudian mengambil cincin penyimpanan Feng Wuyun dan segera menggeledahnya untuk mencari pil detoksifikasi untuk leluhur tua. Tetapi yang dia temukan hanyalah pil detoksifikasi untuk penggunaan pribadi Feng Wuyun. Tampaknya dia juga salah satu korban kendali kekaisaran dunia bawah. Kau tidak akan menemukan pil detoksifikasi untuk orang tua itu di sana. Pil detoksifikasi yang sebenarnya ada di tangan guru kekaisaran. Jika kau menginginkannya, ambil sendiri, kata Feng Wuyun sambil menyeringai lebar. Ye Qingxuan sedikit terkejut mendengar informasi baru itu. Tidak mungkin dia bisa meminum pil detoksifikasi dari preceptor kekaisaran. Pil itu lebih ampuh daripada Jenderal Long, dan akan tinggal di kota kekaisaran dunia bawah hampir 24/7. Yi Tianyun kemudian melangkah maju dan memberitahu Ye Qingxuan agar tidak khawatir karena dia akan mencoba memurnikan pil detoksifikasi untuk leluhur tua itu sendiri. Dia segera mengaktifkan mata penilaian untuk menganalisis racun di dalam tubuh leluhur tua itu dengan cepat. Ding! Tidak dapat menganalisis bahan beracun. Tingkatkan kemampuan penilaian Anda. Yi Tianyun tidak ragu-ragu dan dengan cepat meningkatkan level mata penilaian tanpa berpikir dua kali. Ding! Menggunakan 500.000 CP, berhasil meningkatkan Appraisal Eye ke level 3. Level selanjutnya membutuhkan 10 juta CP. Ding! Mata penilaian kini dapat digunakan untuk memperoleh informasi tentang profesi tambahan, detail ras, detail seni bela diri, detail rune ilahi, dan susunan besar, pil obat. Ding! Berhasil mengidentifikasi zat beracun dengan nama racun pemakan jiwa. Bahan detoksifikasi. 1 kali bunga cinta, 1 kali rumput manusia, 2 kali rumput pengikis hati. Ketemu, kata Yi Tianyun dengan penuh percaya diri karena mampu membuat penawar racun tersebut. Dia dengan cepat mengeluarkan tungku ilahi api ungu dan mulai memurnikan bahan yang diperlukan untuk membuat penawar racun. Untungnya, bahan tersebut bukanlah material langka yang tidak dimilikinya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menyelesaikan penawar racun itu dan memberikannya kepada Ye Qingxuan. Feng Wuyun tertawa sambil berkata, tidak mungkin membuat penawar racun seenaknya. Jika kau memberikan penawar racun buatan orang itu kepada leluhur tua mungkin akan langsung mati. Yi Tianyun berkata, memang benar, pil itu bukanlah penawar yang sempurna, tetapi pil itu akan meringankan racun yang diderita leluhur tua untuk sementara waktu. Karena itu, racun tersebut tidak akan lagi mengancam nyawa leluhur tua. Ye Qingxuan mengangguk, dan tanpa ragu, dia memberikan pil itu kepada leluhur tua. Setelah meminum pil yang diracik Yi Tianyun untuknya, warna kulit leluhur tua mulai membaik. Dia bahkan bisa menyerap energi spiritual sedikit demi sedikit karena efek racunnya sudah mereda. Aku merasa jauh lebih baik. Kita harus meninggalkan tempat ini dan menyelamatkan semua ras roh di penjara ini. Mereka semua mengangguk sementara Feng Wuyun terbaring di sana tampak seperti orang bodoh. Dia tidak menyangka pil itu akan sangat efektif seperti itu. Bersiaplah untuk melarikan diri. Aku akan memimpin jalan. Jika Jenderal Long datang, situasinya akan menjadi sulit. Yi Tianyun bisa berlari, tetapi anggota ras roh lainnya tidak bisa. Bab 315. Ye Qingxuan dengan cepat membunuh Feng Wuyun saat mereka bersiap untuk meninggalkan daerah itu dan bertemu dengan anggota ras roh lainnya di penjara. Ding! Berhasil membunuh Feng Wuyun. Hadiah, 730.000 XP, 4.500 CP, 250 HP, 1.500 poin kemahiran rune ilahi, seni bela diri langkah roh surga, jari pemecah roh, pukulan pemecah jiwa, kertas rune tirani. Yi Tianyun tidak perlu membunuh Feng Wuyun sendiri, karena dia sudah tahu bahwa begitu Ye Qingxuan membunuhnya, dia akan tetap mendapatkan hadiahnya. Kertas rune tirani ini luar biasa. Dia merasa sedikit gembira, karena mendapatkan kertas rune tirani lagi. Dia tahu bahwa kertas rune itu berbeda dari kertas rune ilahi lainnya yang biasa digunakan orang. Kertas itu dapat meningkatkan efek kertas rune ilahi yang terukir di atasnya hingga 3 kali lipat nilai normalnya. Sangat sederhana namun memberikan efek yang kuat. Rune ilahi apapun yang terukir di atasnya akan diperkuat 3 kali lipat dari efek normal. Rune itu sangat cocok dipadukan dengan rune ilahi tingkat tinggi. Dia tergoda untuk membuat rune ilahi kerusakan sekarang karena dia berpikir itu tidak akan memakan waktu lama,
dan dengan kertas rune tirani, efeknya pasti akan meledak. Namun yang terpenting saat ini adalah waktu. Dia tidak bisa berhenti sejenak hanya karena ingin menggambarkan rune ilahi, jadi dia harus melakukannya sambil bergerak. Yi Tianyun dengan cepat mengeluarkan jurus penghancur jiwa dan kertas rune tirani, lalu mulai mengukir rune ilahi kerusakan di atas kertas tersebut. Ye Qingxuan dan leluhur tua sedikit terkejut melihat Yi Tianyun mengukir rune ilahi dari segala sesuatu. Dia segera bertanya, "Mengapa kamu melakukan tugas sesulit itu di tengah situasi yang sulit?" Yi Tianyun dengan santai berkata, "Aku butuh rune ilahi untuk senjataku karena aku tidak punya satupun. Aku perlu meningkatkan kekuatan seranganku." Dia berencana menggunakan rune ilahi kerusakan pada busur ilahi dingin, karena dia tahu bahwa lebih baik menggunakan penguat kerusakan pada serangan jarak jauh. Ye Qingxuan bertanya, "Apakah Anda perlu kami menunggu?" Yi Tianyun menggelengkan kepalanya, "Tidak perlu menunggu. Saya akan segera selesai." Yi Tianyun kemudian mengaktifkan mode gilanya, mempercepat proses menggambar rune ilahi, agar dia bisa menyelesaikannya lebih cepat. Ye Qingxuan dan leluhur tua, sekali lagi terkejut melihat kecepatan Yi Tianyun dalam mengukir rune ilahi. Dalam sekejap, dia telah selesai mengukir rune ilahi tingkat 3 lapisan kelima di atas kertas. Namun Yi Tianyun tetap melanjutkan menggambar rune ilahi, dan dalam proses mengukir rune ilahi lapisan ke-6. Tingkat keberhasilannya dalam mengukir rune ilahi lapisan ke-6 adalah 80%. Itu juga salah satu manfaat menggunakan kertas rune tirani. Kertas itu juga dapat meningkatkan tingkat keberhasilan rune ilahi yang sedang digambarkan. Ye Qingxuan dan leluhur tua memandang Yi Tianyun dengan kagum. Mereka tahu bahwa rune ilahi yang dibuat Yi Tianyun setidaknya adalah rune ilahi tingkat master. Ini adalah rune ilahi lapisan ke-6. Ye Qingxuan terdiam. Leluhur tua bahkan memujinya, dia lebih hebat dari ras roh dalam menggambarkan rune ilahi. Tidak banyak orang yang bisa menggambar rune ilahi secepat itu. Di mana kau bertemu dengannya? Ceritanya panjang. Ye Qingxuan tidak tahu harus mulai dari mana. Dia benar-benar luar biasa. Seandainya saja dia adalah ras roh. Yi Tianyun sedikit gembira, karena mendapat pengakuan dari leluhur tua. Dengan dukungan leluhur tua, ia akan mendapatkan gelar Raja Roh lebih mudah, daripada jika ia berusaha mendapatkannya sendiri. Setelah selesai menggambarkan rune ilahi tingkat 3 lapisan ke-6, dia melihat lapisan ke-7 dan berhenti di situ. Tingkat keberhasilan lapisan ke-7 telah turun menjadi 50%. Yi Tianyun yakin bahwa jika dia menggunakan mata surgawi, tingkat keberhasilannya akan meningkat, tetapi dia memutuskan untuk tidak melakukannya karena leluhur tua mengawasi setiap gerakannya. Ye Qingxuan dan leluhur tua mencoba melihat rune ilahi yang baru saja dibuat Yi Tianyun dan terkejut melihat penguat kerusakan yang diberikan rune ilahi tersebut, yaitu penguat kerusakan sebesar 210%. Nilainya 3 kali lipat dari nilai normal untuk kelas yang sama. Yi Tianyun dengan cepat mengeluarkan busur ilahi dingin dan menempelkan rune ilahi kerusakan 6 lapis di atasnya. Dia melihat bahwa efek khusus busur itu meningkat. Dengan damage divine rune, efeknya sekarang menjadi pengganda kerusakan 4 kali lipat, bukan 2 kali lipat. Setelah semua itu, Yi Tianyun mempercepat langkahnya sambil mengatakan bahwa mereka perlu pergi lebih cepat menuju Ye Qingxuan dan leluhur tua. Saat mereka mendekati area sebelumnya tempat mereka meninggalkan bangsa roh untuk menyelamatkan leluhur tua, mereka mendengar pertempuran. Yi Tianyun dengan cepat bergerak maju dan melihat bahwa orang-orang dari ras roh hampir tidak mampu menahan serangan para penjaga. "Izinkan saya membukakan jalan." Yi Tianyun dengan cepat menarik tali busur Dewa Dingin dan melepaskan anak panah dingin sambil membidik para penjaga. Kekuatan luar biasa dari busur ilahi sedingin es dengan cepat diperlihatkan. Panah yang ditembakkan Yi Tianyun menembus para penjaga dan mengenai penjaga lain di belakang mereka, membekukan mereka sepenuhnya. Yi Tianyun yakin bahwa dengan busur di tangannya, jalannya akan lebih mudah. Bab 316 Membunuh. Yi Tianyun dengan cepat membunuh setiap penjaga yang terlibat dalam pertempuran dengan bangsa ras roh. Ras roh terkejut melihat para penjaga terbunuh dalam waktu singkat. Itulah leluhur tua. Mereka kembali terkejut ketika melihat leluhur tua mereka masuk ke ruangan. Mereka merasa lega melihat leluhur tua mereka baik-baik saja, membuat mereka menghela napas lega setelah mengetahui bahwa skenario terburuk tidak terjadi. Yi Tianyun kemudian membangkitkan semangat ras roh dengan berkata, "Kita bersama-sama akan melawan para penjaga dan merebut kembali kebebasan kita." "Bunuh para penjaga!" teriak ras roh dengan penuh semangat.
Mereka mulai meneriakkan kebebasan sambil bersiap untuk melarikan diri dari penjara. Ye Qingxuan dan Yi Tianyun dengan cepat memimpin jalan menuju kebebasan sementara leluhur tua bertindak sebagai garda depan mereka untuk melindungi barisan belakang. Yi Tianyun dengan cepat membunuh setiap penjaga yang menghalangi jalannya. Bagaimana kamu bisa keluar? Para penjaga itu terkejut karena tidak ada indikasi bahwa tahanan tersebut sedang melarikan diri. Beberapa dari mereka bahkan mencoba meminta bantuan, tetapi sayangnya Yi Tianyun dan busur ilahi dinginnya tidak membiarkan siapapun dari mereka lolos. Ding! Berhasil membunuh penjaga penjara dunia bawah. Hadiah: 250.000 XP, 3.000 CP, 150 HP, seni bela diri jiwa naga, pisau jiwa surgawi, armor jiwa kekaisaran. Notifikasi itu terus berdering setelah itu, menunjukkan poin pengalaman, XP, yang diperoleh dan hadiah lainnya setelah membunuh banyak orang. Panggil bantuan. Panggil bantuan. Para penjaga mulai berteriak, tidak ada yang bisa lolos dari busur ilahi sedingin es milik Yi Tianyun. Mereka dibunuh satu persatu. Yi Tianyun akhirnya tiba di area tempat dia melihat orang-orang disiksa sebelumnya. Dia segera memerintahkan ras roh di belakangnya untuk memeriksa kunci sangkar di antara barang-barang para penjaga dan membuka semua sangkar untuk membebaskan semua orang di dalamnya. Sementara ras roh mulai mencari dan membuka sangkar, Yi Tianyun sibuk membunuh setiap penjaga yang berjalan ke arah area tersebut. Dia juga melemparkan banyak pil obat kepada Ye Qingxuan sambil mengatakan bahwa dia harus memberikannya kepada tahanan manapun yang membutuhkannya. Terima kasih. Terima kasih. Para tahanan semuanya berterima kasih atas kebaikan Yi Tianyun. Mereka tidak pernah menyangka bahwa hari di mana mereka bisa melihat matahari lagi akan tiba. Yi Tianyun segera berteriak, "Jangan bicara sekarang. Kita harus kabur dari sini dulu. Mereka belum aman." Mereka yang mampu bertarung dengan cepat mengikuti Yi Tianyun untuk menghalau para penjaga yang datang ke arah mereka. Namun mereka yang paling disiksa dan tidak bisa melawan tetap tinggal di belakang, mengikuti kelompok utama agar tidak menjadi sasaran serangan penjaga. Namun mata mereka masih menyala penuh kebencian terhadap kekaisaran dunia bawah. Tidak diragukan lagi bahwa begitu mereka berhasil keluar dari penjara ini, mereka akan membalas dendam kepada kekaisaran dunia bawah. Akhirnya, aku berhasil lolos. Akulah yang akan menghancurkan kekaisaran dunia bawah. Yah, aku akan menghancurkan kekaisaran dunia bawah dalam hidup ini. Sejak aku tertangkap, aku selalu berpikir bahwa ketika aku melarikan diri dari sini, aku akan menghancurkan kekaisaran dunia bawah. Mereka dipenuhi dengan kebencian. Yi Tianyun kemudian memberi perintah kepada mereka yang mampu bertarung untuk menyelamatkan semua tahanan di penjara dunia bawah, sekaligus memberi mereka banyak pil obat untuk membantu para tahanan yang akan mereka bebaskan. Mereka semua mengangguk, termasuk banyak tahanan yang mereka bebaskan sebelumnya. Mereka tahu bahwa saat ini, tahanan itu adalah sekutu terdekat mereka untuk melawan kekaisaran dunia bawah. Tak lama kemudian, pasukan tahanan terbentuk, dan banyak dari mereka bersemangat untuk bergegas menuju gerbang utama penjara dunia bawah untuk menghirup udara segar. Bunuh semua anjing dari kekaisaran dunia bawah. Membunuh. Yi Tianyun membiarkan mereka bergegas keluar karena dia juga membutuhkan pengalihan perhatian, tetapi dia tetap memberikan perlindungan dengan menembakkan panah es ke setiap penjaga yang dilihatnya. Buka kandangnya. Semua kandang. Dia terus berteriak agar semua kandang dibuka dan memastikan bahwa setiap tahanan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Pahlawan ini, terima kasih. Saya, Wang Hu, berjanji setia dan akan mendengarkan Anda di masa mendatang. Aku juga. Hidupku menjadi milikmu mulai sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Banyak dari para tahanan yang dibebaskan oleh Yi Tianyun menganggapnya sebagai pahlawan. Bahkan banyak di antara mereka yang menyatakan kesetiaan kepada Yi Tianyun. Kita bicarakan hal-hal lain nanti, setelah kita berhasil keluar dari sini. Yi Tianyun sedikit menyeringai. Dia tahu bahwa para tahanan itu ditangkap secara tidak adil oleh kekaisaran dunia bawah. Karena itu, dia bisa menggunakan mereka untuk meningkatkan jumlah kultivator di Istana Puncak Surga dan Sekte Giok Surgawi, agar dapat menyelesaikan misi utamanya lebih cepat. Bunuh para penjaga. Yi Tianyun berteriak sekali lagi bahwa mereka tidak boleh lengah begitu saja, dan mereka harus mengangkat senjata untuk menyelamatkan diri dari tempat terkutuk itu. Semua tahanan berteriak dengan berani ketika mereka melihat bahwa Yi Tianyun
adalah seseorang yang dapat mereka ikuti. Bab 317. Yi Tianyun dengan hati-hati membunuh semua penjaga di dalam untuk menghindari bala bantuan dari Kekaisaran Dunia Bawah, tetapi jelas, beberapa penjaga menyadari bahwa ada gangguan di penjara dan memanggil lebih banyak penjaga. Apa yang telah terjadi? Di aula, saat banyak penjaga datang, mereka terkejut melihat begitu banyak tahanan yang telah melarikan diri dari penjara. Tangkap mereka semua. Jangan biarkan mereka lolos. Beritahu Jenderal Long, ini keadaan darurat. Mereka bergegas mencoba menangkap setiap tahanan dan mengembalikannya ke sel masing-masing. Beberapa penjaga berpangkat tinggi menghancurkan liontin giok untuk memberi sinyal kepada seluruh Kekaisaran Dunia Bawah. Yi Tianyun tahu bahwa Kekaisaran Dunia Bawah pasti sedang menghadapi banyak masalah saat ini, karena Jenderal Naga tidak dapat ditemukan dimanapun. Sekarang, penjaga terkuat di penjara itu adalah beberapa pakar transformasi inti yang datang segera setelah para penjaga meminta bala bantuan. Namun, keahlian itu saja tidak cukup, karena Yi Tianyun menghabisi mereka satu persatu menggunakan busur ilahi sedingin es. Anak panah dari busur ilahi dingin es menembus tanpa hambatan sedikit pun. Tak peduli jenis baju zirah apapun yang digunakan para ahli tersebut. Tidak ada penjaga dari penjara dunia bawah yang memperkirakan perlawanan seperti itu. Mereka tidak tahu bahwa orang yang membantu para tahanan itu adalah seseorang yang begitu kuat, sehingga dia bisa membunuh seorang pakar transformasi inti hanya dengan satu pukulan. Di sisi lain, Yi Tianyun dengan santai menembakkan anak panah satu demi satu sesuai keinginannya. Dengan rune ilahi kerusakan, sekarang dia tidak perlu mengaktifkan mode gila untuk meningkatkan kerusakan yang ditimbulkan, setidaknya untuk saat ini. Betapa dahsyatnya kekuatan itu. Kita bisa melarikan diri dengan kekuatan pahlawan ini. Bukan hanya para penjaga yang terkejut melihat kekuatan Yi Tianyun. Ye Qingxuan dan para tahanan lainnya, termasuk leluhur tua, semuanya terkejut melihat Yi Tianyun membunuh seorang ahli transformasi inti dalam satu serangan. Para tahanan menjadi bersemangat dan penuh harapan saat melihat Yi Tianyun membunuh para penjaga dengan begitu mudah. Yi Tianyun sendiri juga sangat menyukai bagaimana situasi itu berakhir. Dia mengumpulkan setiap cincin penyimpanan milik para penjaga yang gugur segera setelah dia membunuh mereka. Pria ini masih saja tidak lupa menagih uang. Perilaku Yi Tianyun disaksikan oleh Ye Qingxuan, dan dia mengerutkan kening pelan karena merasa sedikit terganggu. Leluhur tua yang juga melihatnya hanya tertawa dan berkata kepada Ye Qingxuan, "Tidak apa-apa, pemiliknya sudah meninggal, dan dia pasti membutuhkan banyak sumber daya untuk menjadi sekuat itu." Baiklah. Ye Qingxuan mengangguk, tetapi kerutannya masih ada. Dia tidak bisa mengatakan bahwa perilaku Yi Tianyun salah karena kata-kata leluhur tua terdengar benar. Namun, Ye Qingxuan terus memandang Yi Tianyun dengan kagum saat pria itu membunuh para penjaga dengan mudah. Yi Tianyun dengan cepat memimpin mereka semua menuju pintu keluar, karena para penjaga tidak mampu menandingi kekuatan Yi Tianyun yang luar biasa. Yi Tianyun segera berteriak, "Gerbang menuju dunia luar ada di depan kita." Dia juga mengatakan kepada para tahanan bahwa mereka bisa keluar kapanpun mereka mau. Yi Tianyun tidak akan meminta imbalan apapun untuk membantu mereka melarikan diri dari penjara. "Buka pintunya. Bantulah sang pahlawan. Kami akan membantu." Banyak tahanan dengan cepat bergegas maju dan mendorong gerbang hingga terbuka. Begitu gerbang dibuka, mereka semua berteriak penuh kemenangan, sementara beberapa di antara mereka bahkan berlutut sebagai tanda terima kasih. "Akhirnya kami keluar. Kebebasan." Namun sorak-sorai kemenangan itu tidak berlangsung lama, karena tiba-tiba terdengar raungan keras yang bergetar dari dalam penjara. Ye Qingxuan, yang tahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi, segera berteriak agar para tahanan segera meninggalkan penjara. Dengan begitu banyak tahanan yang mencoba melarikan diri, evakuasi pasti akan memakan waktu. Pada saat yang sama, beberapa binatang buas berukuran besar tiba-tiba menyerbu keluar dari penjara. Makhluk itu tampak seperti naga tanpa sayap, tetapi tetap tersisik naga yang tebal. Naga bumi. Beberapa tahanan mulai berteriak, "Naga bumi datang!" saat mereka mencoba melarikan diri dari penjara. Bab 318. Yi Tianyun memandang binatang buas yang perkasa itu dengan kagum. Bahkan tanpa sayap, Yi Tianyun tahu bahwa jenis naga itu akan berguna sebagai tindakan pertahanan. Makhluk itu sendiri masih belum berkembang karena dia menyadari bahwa makhluk itu masih berada di tingkat inti roh binatang iblis.
Sang penjinak naga dari Kekaisaran Dunia Bawah sendiri berada di tingkat ahli transformasi inti. Dia dengan cepat memerintahkan naga bumi untuk membunuh semua tahanan yang melarikan diri, karena akan lebih baik membunuh mereka daripada membiarkan mereka lolos. Ayo cepat! Raut wajah Ye Qingxuan berubah saat menyadari bahwa sang penjinak akan membunuh semua orang tanpa pikir panjang. Ia segera mengeluarkan sebanyak mungkin rune ilahi ledakan yang dimilikinya dan melemparkannya ke arah binatang buas yang mengamuk itu. Ledakan! Rune itu berhasil menempel dan meledak saat mengenai sasaran. Sayangnya, rune ilahi ledakan itu tidak membunuh monster tersebut. Rune itu hanya menghentikan pergerakan monster itu dan melukainya sedikit. Yi Tianyun segera menyadari potensi sebenarnya dari binatang buas itu. Kekuatan pertahanannya sungguh luar biasa. Bagi seekor binatang iblis peringkat inti roh, untuk mampu menahan begitu banyak rune ilahi ledakan sungguh luar biasa. Sang penjinak naga dengan cepat mencibir Ye Qingxuan sambil berkata, "Usahamu sia-sia. Tidak ada serangan yang mampu melukai naga bumi." "Itu prajurit naga," teriak seseorang. Pasukan penjinak naga adalah unit yang mengabdi kepada Jenderal Long. Para penjinak naga selalu membawa naga bersama mereka setiap saat, sehingga mereka bisa dibilang pasukan yang tak terkalahkan. Meskipun naga bumi bukanlah binatang suci sejati, kekuatannya sudah cukup mendekati kekuatan klan naga yang sebenarnya. Jumlah naga bumi juga jauh melebihi klan naga yang sebenarnya, sehingga mereka dapat digunakan sebagai pasukan untuk posisi pertahanan. Kekaisaran Dunia Bawah adalah satu-satunya yang menggunakan naga bumi sebagai pasukan karena mereka memiliki penjinak naga bersama mereka. Naga bumi yang terluka itu dengan cepat mengayunkan ekornya ke arah Ye Qingxuan dan langsung melemparkan Ye Qingxuan ke arah dinding. Leluhur tua itu segera bergegas menuju Ye Qingxuan sambil berkata, "Kita harus segera keluar, aku akan menahan naga bumi itu." Ye Qingxuan mengabaikan leluhur tua dan melemparkan rune ilahi ledakan tanpa ampun ke arah binatang buas itu sambil mengatakan bahwa anggota ras roh lainnya harus keluar dari penjara terlebih dahulu agar dia bisa keluar. Naga bumi mengabaikan rune ilahi ledakan milik Ye Qingxuan dan dengan cepat menyerbu ke arahnya dengan kecepatan penuh. Raut wajah Ye Qingxuan berubah sekali lagi, satu-satunya senjata yang dimilikinya tidak berguna melawan binatang buas itu. Dia dengan cepat menghindari naga bumi, tetapi begitu dia melakukannya, Yi Tianyun datang dan menendang naga bumi hingga jatuh. Naga bumi menjerit kesakitan karena tidak mampu menahan tendangan Yi Tianyun. "Ah, kulitnya keras sekali." Yi Tianyun membantu Ye Qingxuan untuk berdiri kembali dan berkata kepadanya, "Bawa keluar tahanan lainnya dari penjara, aku akan menangani naga bumi." Ye Qingxuan mengangguk dan segera berteriak agar tahanan lainnya mengikutinya. Sementara itu, sang penjinak naga sedikit terkejut melihat seseorang bisa dengan mudah mengalahkan naga bumi. Siapa anak itu? Dia kuat sekali. Melihat bahwa satu naga tidak sebanding dengan pria di depan mereka, kedua penjinak naga lainnya dengan cepat mengirimkan naga bumi mereka untuk melawan Yi Tianyun. Bunuh dia. Mereka tahu bahwa jika Jenderal Long datang dan melihat bahwa mereka belum menyelesaikan situasi tersebut, mereka akan dihukum karena ketidakmampuan mereka. Ketiga naga bumi itu dengan cepat menyerbu Yi Tianyun dengan kecepatan penuh untuk menghancurkannya berkeping-keping. Sang penjinak naga dengan cepat memerintahkan naga bumi untuk meningkatkan atribut fisiknya, dan naga bumi segera melakukannya. Sisiknya menebal, dan atribut bumi mulai menutupi seluruh tubuhnya. Sebuah duri tajam mulai terbentuk di tubuh mereka. Akibatnya, siap untuk menusuk Yi Tianyun hingga mati. Para naga bumi mulai mengepung Yi Tianyun dan memastikan bahwa tidak ada tempat baginya untuk melarikan diri, tetapi Yi Tianyun justru memperhatikan para naga bumi dengan penuh minat. Binatang buas itu sangat kuat, bisakah aku menjinakkannya? Dia merasa makhluk itu sangat menarik, dan karena itu dia ingin memilikinya sendiri. Dia dengan cepat menyerbu ke arah salah satu naga dan membanting naga itu dengan seluruh kekuatannya ke tanah. Para tahanan lainnya yang mengamati pertarungan Yi Tianyun dengan cemas terkejut melihat Yi Tianyun menghancurkan salah satu naga dengan begitu mudah. Kekuatan Yi Tianyun terlalu dahsyat. Bahkan naga bumi pun tak mampu menahannya. Yi Tianyun dengan cepat mendarat di kepala naga bumi yang terjatuh dan menyelimuti naga itu dengan cahaya putih. Jinah. Cahaya itu tak lain adalah kemampuan menangkap hewan peliharaan yang ia dapatkan saat berhasil menembus tahap transformasi inti. Bab 319. Yi Tianyun segera memulai proses menjinakkan naga bumi. Dia menganggap bahwa naga bumi, binatang iblis yang sangat baik untuk dijinakkan dan dibunuh, akan sia-sia.
Naga bumi berjuang sekuat tenaga untuk melarikan diri dari Yi Tianyun. Tetapi sayangnya, Yi Tianyun jauh lebih kuat daripada naga-naga tersebut. Serang dia! Sang penjinak naga segera menyadari ada sesuatu yang salah dan dengan cepat memerintahkan naga-naga lainnya untuk menyerang Yi Tianyun. Tetapi sudah terlambat. Yi Tianyun telah berhasil menjinakkan naga bumi pertamanya. Ding! Hewan iblis berhasil dijinakkan. Naga bumi. Basis kultivasi tahap inti roh tingkat 8 dengan potensi tingkat 3. Ding! Selamat kepada tuan rumah, karena berhasil menjinakkan binatang iblis naga bumi. Hadiah. 100.000 XP, 100 poin penguasaan penjinakan hewan peliharaan. Seperti yang telah diprediksi Yi Tianyun, selama dia berulang kali menggunakan kemampuan itu, kemahirannya akan meningkat. Blokir saja. Yi Tianyun dengan cepat memerintahkan naga bumi baru yang baru saja dijinakkannya untuk menghalangi serangan naga bumi lainnya yang menyerbu ke arahnya. Naga bumi itu segera memblokir serangan dari dua naga bumi lainnya. Di bawah kendali Yi Tianyun, kekuatan naga bumi berlipat ganda. Dengan demikian, ia dengan mudah memblokir dua naga lainnya. Adegan itu mengejutkan semua penjinak naga di tempat kejadian, karena setahu mereka naga bumi itu memiliki kekuatan yang sama. Jadi tidak mungkin satu naga bumi dapat menahan dua naga bumi sekaligus. Apa yang terjadi? Apa yang kau lakukan pada nagaku? Mereka meneriaki Yi Tianyun atas apa yang telah dia lakukan pada naga bumi mereka, hingga naga itu tiba-tiba bertindak melawan perintah mereka dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Yi Tianyun mengabaikan penjinak naga untuk sementara waktu dan dengan cepat melompat ke arah naga bumi yang terjatuh dan menjinakkan naga lainnya. Ding! Hewan iblis berhasil dijinakkan. Naga bumi. Basis kultivasi tahap inti roh tingkat 9 dengan potensi tingkat 3. Ding! Selamat kepada tuan rumah, karena berhasil menjinakkan binatang iblis naga bumi. Hadiah. 100.000 XP, 100 poin penguasaan penjinakan hewan peliharaan. Dia berhasil menjinakkan yang lain. Dia segera memerintahkan naga bumi yang baru saja dijinakkannya untuk menyerang naga bumi terakhir yang dikendalikan oleh penjinak naga. Tidak butuh waktu lama sebelum naga bumi terakhir berhasil dikalahkan, dan Yi Tianyun dengan cepat menjinakkan yang terakhir. Mustahil! Apakah kau penjinak binatang buas? Sang penjinak naga bingung karena mereka tidak bisa lagi mengendalikan naga bumi mereka. Mereka mulai berteriak kepada naga bumi mereka, karena mereka berpikir makhluk-makhluk itu tidak dapat mendengar suara mereka. Mereka akhirnya menyadari bahwa Yi Tianyun adalah penjinak naga seperti mereka dan mulai menjauh dari pandangan Yi Tianyun. Kembalikan nagaku. Mereka segera mengeluarkan senjata mereka untuk melawan Yi Tianyun dan berteriak agar Yi Tianyun mengembalikan naga bumi mereka. Yi Tianyun tertawa mendengar permintaan bodoh dari penjinak naga. Mau dikembalikan? Oke, ini dia. Dia memerintahkan naga bumi untuk menyerang para penjinak naga. Para penjinak naga terkejut melihat naga bumi mereka menyerbu ke arah mereka dengan sekuat tenaga. Mereka berteriak, "Tidak! Hentikan!" Namun semua usaha mereka sia-sia, karena naga bumi mereka mengayunkan ekornya yang perkasa ke arah mereka. Ding! Berhasil membunuh prajurit naga dari Kekaisaran Dunia Bawah. Hadiah. 280.000 XP, 3.700 CP, 150 HP. Seni bela diri Tyrant Cloudthorn, serangan Soaring Clouds, tombak naga bumi, zirah naga bumi. Ding! Berhasil membunuh penjinak naga Kekaisaran Dunia Bawah. Hadiah. 270.000 XP, 3.600 CP, 100 SP. Para tahanan terkejut melihat sang penjinak naga dikalahkan oleh naga mereka sendiri. Ye Qingshuan juga terkejut melihat Yi Tianyun mampu mengambil alih kendali naga bumi. Yi Tianyun tidak mempedulikan tatapan kagum yang ditujukan kepadanya, dan dia dengan cepat memerintahkan naga bumi untuk membuka gerbang penjara selebar mungkin. Yi Tianyun memanggil Ye Qingshuan untuk datang. Qingshuan mengendalikan naga-naga ini, membawa semua tahanan. Bagaimana denganmu? Dia bertanya pada Yi Tianyun apa yang akan dia lakukan jika dia tidak ikut dengannya. Aku baik-baik saja. Aku akan menghancurkan penjara ini. Yi Tianyun tersenyum dan berkata bahwa dia akan segera menyusul Ye Qingshuan setelah dia menghancurkan penjara dunia bawah sepenuhnya. Itu salah satu misi sampingan yang baru-baru ini dia dapatkan, yaitu menghancurkan penjara dunia bawah. Bab 320. Menghancurkan penjara dunia bawah?
Itu mustahil jika kau tidak menghancurkan rune ilahi yang terukir di dalamnya terlebih dahulu, kata Ye Qingxuan dengan penuh pengertian. Dia khawatir dengan sikap keras kepala Yi Tianyun. Dia berpikir, jika Yi Tianyun tinggal di sana lebih lama lagi, Jenderal Naga pasti akan datang. Tidak apa-apa, aku bisa dengan mudah melarikan diri dari tempat ini jika aku mau. Tempat ini akan terus memenjarakan orang selama masih berdiri. Solusi sebenarnya untuk melemahkan sistem mereka adalah dengan menghancurkan tempat ini. Aku juga bisa menggunakan rune ilahi. Yi Tianyun mengedipkan mata pada Ye Qingxuan karena dia akan menggunakan mata surgawi untuk melakukan itu. Ye Qingxuan masih mengkhawatirkan keselamatan Yi Tianyun. Dia takut Yi Tianyun tidak bisa kembali jika dia bersikeras tinggal di sana. Leluhur tua menepuk kepala Ye Qingxuan untuk menenangkannya. Kemudian leluhur tua memberikan ingatannya kepada Yi Tianyun untuk membantunya menghancurkan rune ilahi di penjara dunia bawah. Nah, itulah sebagian dari pengetahuan saya tentang rune ilahi di tempat ini. Semoga dapat membantumu mencapai tujuanmu, kata leluhur tua itu dengan hikmat. Yi Tianyun mengangguk dan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada leluhur tua, sementara leluhur tua dengan cepat menyeret Ye Qingxuan untuk segera meninggalkan area penjara. Aku akan menunggumu. Sebaiknya kau kembali dengan selamat, dengar aku, teriak Ye Qingxuan sambil menunggangi naga bumi. Yi Tianyun mengangguk dan berteriak balik, aku pasti akan kembali, jangan khawatir. Para tahanan juga segera pergi, karena diperintahkan untuk pergi. Mereka tahu bahwa dengan kondisi mereka sekarang, mereka tidak akan mampu membantu pemuda yang telah menyelamatkan hidup mereka. Yi Tianyun berjalan kembali ke penjara dunia bawah, dan menembak penjaga yang kebingungan yang datang dari bagian terdalam penjara dengan busur ilahi dingin es miliknya. Para penjaga mulai panik ketika menyadari bahwa Yi Tianyun akan kembali ke penjara. Mereka mulai berpencar mencari tempat yang aman dari jangkauan Yi Tianyun untuk bersembunyi. Yi Tianyun menghela napas dan segera menembakkan amukan dingin es ke arah aula utama, membunuh setiap penjaga yang mencoba melarikan diri dari Yi Tianyun seketika. Ding! Berhasil membunuh penjaga penjara dunia bawah. Hadiah 170.000 XP, 2.300 CP, 100 SP, telapak awan surgawi, langkah awan surgawi, pedang besi mendalam, pil pemulihan. Notifikasi itu berbunyi beberapa kali, menunjukkan jumlah penjaga yang telah dibunuh Yi Tianyun sama banyaknya dengan jumlah penjaga yang telah ia bunuh. Satu-satunya hal yang tidak biasa yang Yi Tianyun perhatikan setelah membunuh para penjaga adalah poin dosa yang didapatnya sangat tinggi untuk seseorang dengan usia dan tingkat kultivasi seperti para penjaga tersebut. Jelas sekali bahwa mereka telah melakukan terlalu banyak dosa di penjara itu. Dia dengan cepat maju sambil menggunakan mata surgawi untuk memeriksa rune ilahi di dinding. Dengan pengetahuan baru yang didapatnya dari leluhur tua, Yi Tianyun segera menemukan hubungan antara rune ilahi dan dengan cepat menghancurkannya. Sangat mudah untuk memutus rantai rune ilahi itu, karena leluhur tua adalah orang yang menciptakan semua rune ilahi tersebut, dan karena itu memiliki pengetahuan untuk menghancurkannya juga. Dia dengan cepat melanjutkan hal itu sambil juga memperhatikan para penjaga yang mencoba menyerangnya pada beberapa kesempatan. Apa yang telah terjadi? Dia memperhatikan bahwa para penjaga datang dari satu arah, jadi dia segera mengikuti jalan itu, dan akhirnya dia melihat para penjaga datang dari bagian bawah penjara. Kemungkinan besar ada sesuatu yang perlu dijaga di dalam sana. Aku belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Yi Tianyun tidak mengetahui jalan itu sebelumnya, dia memutuskan untuk segera turun ke sana untuk melihat apa yang ada di dalamnya sambil membunuh para penjaga yang mencoba memeriksa apakah ada sesuatu yang mencurigakan di lantai atas. Saat sampai di dasar tangga, Yi Tianyun menyadari, aku tidak menyangka ada ranjau di sini. Dia ingat bahwa salah satu penjaga di lantai atas menyebutkan bahwa tahanan tak berguna yang tidak memiliki manfaat apapun bagi kekaisaran dunia bawah akan bekerja di tambang. Tetapi dia tidak tahu bahwa tambang itu berada di dalam penjara dunia bawah. Bersambung.